Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi kami tentang sertifikasi guru. Tapi sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Bismayanti sebagai moderator dan pemateri kedua, dan teman saya Afifa Aprianti Syamhar sebagai pemateri pertama. Next slide, oke. Kami akan memaparkan 3 poin penting. Yang pertama yaitu hakikat sertifikasi guru, yang kedua yaitu latar belakang sertifikasi guru, dan yang terakhir yaitu prosedur dan mekanisme sertifikasi guru. Oke, saya serahkan kepada pemateri pertama. Oke, terima kasih. Baik, yang pertama ada hakikat sertifikasi guru. Nah, di hakikat sertifikasi guru ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Pada poin pertama itu mengenai sertifikasi guru. Nah, sertifikasi guru adalah upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, di mana yang bekerja sama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional. Nah, kemudian sertifikat tenaga pendidik ini berarti guru sudah dianggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, sehingga guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas baik dari segi proses maupun output-nya. Nah, kemudian ada tujuan sertifikasi pendidik. Nah, tujuan sertifikasi pendidik ini tentu menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pemegang peranan penting dalam pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan guru yang bersertifikat pendidik melalui program sertifikasi guru merupakan salah satu langkah pemerintah dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan berkompeten baik di saat sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, sementara itu ada manfaat sertifikasi guru, yaitu ada 2. Yang pertama, melindungi profesi guru, yang artinya melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru, serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Nah, dengan adanya sertifikasi guru, diharapkan pendidikan akan semakin berkualitas. Selanjutnya ada dasar utama sertifikasi guru. Dasar utama dari sertifikasi guru ini sudah diatur dalam Undang-Undang 14 tahun Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen atau UGD. Utamanya dalam pasal 8 yang berbunyi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi yang dimaksud di sini kompetensi sosial, pedagogik, profesional, dan kepribadian. Kemudian ada sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, maka undang-undang inilah yang menjadi dasar kuat untuk diadakan sertifikasi guru. Nah, yang terakhir ada tunjangan sertifikasi guru. Seperti yang kita ketahui bahwa tunjangan profesi yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai suatu penghargaan atau atas profesionalitasnya. Nah, tunjangan sertifikasi guru ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada latar belakang sertifikasi guru. Nah, latar belakang sertifikasi yang mendasari sertifikasi guru ini bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini dan jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi, guru itu mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional, baik itu pada yang tadi saya sebutkan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini, pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, guru sebagai tenaga profesional itu sendiri dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Jadi dengan terlaksananya sertifikat guru ya diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan poin yang terakhir. Next slide, please. Oke, yaitu di poin terakhir ini kami akan membahas tentang prosedur dan mekanisme sertifikasi guru. Next slide, please. Oke. Jadi ada 2 poin di sini. Yang pertama yaitu sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui 2 cara, dan yang selanjutnya yaitu uji kompetensi dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yaitu dengan melalui 2 cara juga. Jadi yang pertama kita akan melihat sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui yang pertama yaitu uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik berupa portofolio. Jadi portofolio di sini yaitu merupakan bukti fisik atau dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya atau prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Atau kata lain, profesi merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan rekam jejak profesionalitas guru selama mengajar. Yang kedua yaitu pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi guru yang telah lulus S2 atau S3. Bagi guru yang sudah lulus pada jenjang pendidikan S2 atau S3, dia akan diberikan sertifikat pendidik secara langsung. Oke, selanjutnya yaitu uji kompetensi dapat diikuti oleh guru dalam jabatan, yaitu yang pertama memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 atau D4. Dan yang kedua yaitu belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4. Jadi apabila sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau mempunyai golongan 4A atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4A, dia sudah tidak bisa mengikuti uji kompetensi. Next slide, please. Oke. Adapun komponen yang harus ada dalam portofolio, yang pertama yaitu kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru yang bersangkutan mengikuti sertifikasi baik pendidikan bergelar S1, S2, dan S3 maupun pendidikan non-gelar atau D4. Jadi bukti fisik yang terkait dalam komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat diploma. Dan yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud di sini yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada tingkat kecamatan ataupun sampai ke tingkat internasional. Dan bukti fisik kompetensi dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat. Yang ketiga yaitu pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang.
Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan atau surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang. Dan yang keempat yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, yaitu persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Bukti fisiknya yaitu bisa berupa RP atau RPP atau SP yang diketahui atau disahkan oleh atasan. Dan yang kelima yaitu penilaian dari atasan dan pengawasan, yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial yang meliputi aspek-aspek ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, dan kemampuan bekerja sama. Dan yang keenam yaitu prestasi akademik. Prestasi akademik yaitu prestasi yang dicapai guru, terutama yang terkait dengan bidang keahlian yang mendapat pengakuan dari lembaga atau panitia penyelenggara. Dan komponen ini meliputi lomba dan karya akademik. Selanjutnya yaitu karya pengembangan profesi. Karya pengembangan profesi yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten atau kota sampai ke tingkat internasional. Bukti fisiknya yang dapat dilampirkan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya yaitu keikutsertaan dalam forum ilmiah, yaitu guru berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat kecamatan, kabupaten, atau bahkan sampai ke tingkat internasional, baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta. Adapun bukti fisik yang dilampirkan dalam komponen ini berupa makalah dan sertifikat atau piagam bagi narasumber dan sertifikat atau piagam bagi peserta. Dan selanjutnya yaitu pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, maksudnya yaitu pengalaman guru menjadi pengurus dan bukan hanya sebagai anggota di suatu organisasi pendidikan dan sosial. Dan bukti fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang. Dan yang terakhir yaitu penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Maksudnya yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dan melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif dan kualitatif. Dan adapun bukti fisik yang dilampirkan berupa fotokopi sertifikat, piagam, atau surat keterangan. Baik, itulah materi yang sempat kami paparkan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas perhatiannya.